Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2E dari kelas 4 akuntansi ingin mempresentasikan materi tentang cost, volume, profit analysis. Next. Yang beranggotakan saya sendiri Nida Isla dengan NPM 0221 20146. Lalu Elenta Deborah dengan NPM 0221 20147. Lalu ada Mabimanyu dengan NPM 0221 20159. Next. Yang pertama ada konsep dasar dari cost volume profit analysis. Pengertiannya, cost volume profit analysis merupakan model yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen dalam menentukan unit yang harus dijual untuk mencapai laba yang diinginkan. Next. Analisis CVP diformulasikan dari konsep sederhana perhitungan profit. Profit dihitung dari pengurangan antara pendapatan total atau total revenue dengan biaya total atau total cost. Rumusnya itu profit sama dengan total revenue dikurang total cost. Lalu profit dalam kurung price atau quantity dikurang variable cost dikurang fixed cost. Profit sama dengan P dikali Q dikurang VC dikali Q dikurang FC. Next. Pada kondisi break even, profit sama dengan 0. Maka rumusnya adalah profit sama dengan P dikali Q dikurang VC dikali Q dikurang FC sama dengan 0. Maka P dikurang VC dikali Q sama dengan FC. Q sama dengan FC dibagi P dikurang VC. Keterangannya P itu sama dengan price, VC itu variable cost per unit, FC itu fixed cost. Next. Lalu formula analisis CVP sebelumnya digunakan untuk menentukan berapa unit yang harus dijual pada kondisi break even atau profit sama dengan 0. Satuan pengukuran unit penjualan sangat bervariasi, tergantung jenis dan karakteristik produk atau jasa yang disediakan perusahaan. Contoh satuan pengukuran unit, kilogram, liter, penumpang, transaksi, dan lain-lain. Next. Jika target profit dihitung dalam ukuran laba bersih atau net income, maka perlu ditentukan nilai operating income-nya berdasarkan tarif pajak. Top manajemen umumnya lebih tertarik pada target net income. Dalam penggunaan analisis CVP, target net income dikonversi terlebih dahulu target operating income-nya. Next. Lalu di sini ada fungsi cost, volume, profit. Analisis CVP memiliki beberapa fungsi antara lain. 1. Menganalisis keberadaan bisnis bagi manajemen perusahaan. Salah satu contohnya adalah membantu membuat keputusan saat dalam kondisi rugi dalam suatu periode perusahaan. Dari analisis ini dapat menentukan apakah bisnis akan tetap berjalan atau tidak. Next. Selanjutnya, analisis CVP membantu manajemen perusahaan untuk lebih memahami perbedaan biaya pada tiap produksi dan penjualan. Jika ada perubahan volume produksi maupun volume penjualan, maka analisis ini dapat memperkirakan laba yang akan diperoleh perusahaan. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Elenta Deborah. CVP memberikan gambar informasi secara jelas agar penjualan mencapai break-even point atau BEP atau mencapai target laba yang dikelola perusahaan. Untuk menentukan jumlah produksi agar hasilnya optimal dengan melakukan analisis pada perubahan biaya variabel dan tetap. Selanjutnya ada tujuan cost, volume, profit. Tujuan paling utama dari analisis CVP adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam membuat keputusan yang tepat dan penting untuk mengungkapkan hubungan timbalan balik antara volume output dan penjualan, laba, dan biaya. Yang selanjutnya adalah konsep dasar break-even point. Break-even point atau BEF adalah sebuah kondisi ketika operasional sebuah perusahaan tidak mendapat keuntungan sekaligus tidak menderita kerugian. Artinya antara pendapatan dan biaya dalam kondisi yang sama, sehingga labanya adalah 0. Konsep dasar break-even point adalah tingkat produksi di mana biaya produksi sama dengan pendapatan untuk suatu produk. Artinya, titik impas memerlukan informasi mengenai penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Dalam perhitungan jenis ini, keuntungan bersih akan diperoleh jika volume penjualan melebihi biaya yang harus dikeluarkan. Sebaliknya, perusahaan akan menderita kerugian bila penjualan hanya cukup untuk menutup sebagian biaya
yang dikeluarkan. Fungsi break-even point. Fungsi utama analisis break-even point adalah untuk mencari tahu volume penjualan dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Selain itu, cara ini pun memiliki sejumlah manfaat untuk seperti memberitahu berapa besar jumlah investasi yang dibutuhkan, hingga memberikan margin agar menjadi penanda agar tidak mengalami kerugian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pendapatan hasil penjualan sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Hal ini penting karena menyangkut dengan aktivitas produk barang atau jasa dalam skop perusahaan. Elemen-elemen dalam break-even point ada 3, yaitu yang pertama biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya pokok yang akan dikeluarkan oleh perusahaan baik saat kegiatan produksi maupun tidak. Contohnya seperti biaya perawatan mesin produksi, sewa gedung, dan sebagainya. Yang kedua ada biaya variabel, adalah biaya yang besarnya tergantung pada tingkat produksi. Contohnya yaitu biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah biaya campuran, adalah campuran atau kombinasi dari biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya ada juga elemen break-even point, yaitu yang ada 2, yaitu HPP dan margin laba. HPP atau harga pokok penjualan adalah jumlah pengeluaran sekaligus beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Contohnya seperti biaya import dan ekspor produk. Yang selanjutnya ada margin laba. Margin laba atau rasio profitabilitas dihitung dengan cara membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Selanjutnya ada metode break-even point yang akan dijelaskan oleh Adam Abimana. Metode CPP. Analisis yang paling sering digunakan CPP yaitu analisis CPP pada data yang dapat digunakan integration method atau metode persamaan. Metode persamaan menambahkan laporan-laporan perusahaan dalam sebuah ranking untuk mencari produk, yaitu jumlah produk yang dijual atau target pasar. Ini bisa mencapai target profit atau bisa mendapat kualitas seperti dikali kuantiti dikurang
80% dalam penjualan yang harus mencapai harga mencapai PDP. Contohnya teknik dan detail adalah cost dan profit ratio. Teknik dan detail sebenarnya dari 50%. Jika ingin mencapai target, diketahui target income 5 juta, insentif 10 juta, dan yang tertinggal 80 juta. Kalau Indonesia untuk mencapai target profit tersebut yaitu dividend sales